Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Erlangga dengan NIM 67011174059 dari Prodi D3 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan aplikasi dari proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Presensi dengan QR Code dan Penggajian Pegawai pada CV Dia Motor Bandung berbasis web dan Android. Pada aplikasi ini terdiri atas 3 user, yaitu user pegawai, user admin, dan juga user pimpinan. Baik, untuk yang pertama, kita akan mencoba untuk login sebagai pegawai terlebih dahulu. Baik, kita telah login sebagai pegawai dengan user Edwin Milendi. Pada user pegawai ini, terdapat menu dashboard, presensi, lalu submenu lihat QR Code, submenu log presensi, menu cuti, dan juga menu penggajian. Baik, kita lihat untuk submenu lihat QR Code. Pada halaman ini menampilkan QR Code dari user Edwin ini, yang diambil dari NIP-nya. Baik, kita akan coba untuk melakukan pemindaian presensi dengan menggunakan device Android untuk media pencatatan presensinya. Untuk aplikasi Android ini hanya bisa dilakukan oleh bagian administrasi, karena bagian admin yang melakukan pemindaian QR Code para pegawainya. Baik, kita akan melakukan presensi untuk check-in terhadap user Edwin Milendi. Ada yang salah di codingannya. Bentar. Kita lihat database-nya. Karena sebelumnya sudah coba-coba untuk presensi, jadi mungkin double datanya. Kita coba hapus dulu. Baik, kita akan melakukan presensi ulang. Untuk presensi check-in, dan muncul pesan bahwa check-in telah berhasil. Bila mana kita telah melakukan check-in, lalu kita melakukan presensi ulang, maka tampilannya akan seperti berikut. Check-out gagal, belum kerja 9 jam. Karena aturan dari CV Dia Motor ini harus bekerja selama 9 jam, baru dia bisa check-out atau bisa pulang. Nah, lalu untuk pengetesan, kita coba saja untuk mengubahnya di codingan, karena bila mana kita mengubah waktu pada PC ini, karena kita sedang menggunakan koneksi internet, takutnya bermasalah, khawatirnya bermasalah terhadap browsernya menjadi kacau, maka kita coba untuk ubah di codingannya saja. Kita tambahkan 540. Lalu kita coba untuk melakukan presensi checkout. Lalu akan muncul pesan checkout berhasil. Bila mana kita telah melakukan checkout, lalu melakukan presensi ulang, akan tampil sebagai berikut. Sudah checkout, silahkan pulang. Baik, kita kembali pada aplikasi web. Kita lihat untuk submenu log presensi, untuk menampilkan riwayat
presensi yang telah dilakukan, dan presensi yang barusan kita lakukan telah masuk 5 Juli 2020 pukul 23.52 check-in dengan status telat. Bila mana status check-in telat, maka untuk presensi check-out pun statusnya akan mengikuti pada saat dia check-in. Bila mana check-in-nya tepat waktu, maka untuk check-out pun akan tepat waktu statusnya. Dikatakan tepat waktu bila mana presensi dilakukan sebelum pukul 7:30 untuk presensi check-in. Lalu untuk presensi check-out minimal dilakukan pada pukul 16 telah bekerja selama 9 jam. Lalu selanjutnya untuk halaman cuti. Pada halaman cuti ini sebelumnya telah diinputkan untuk keperluan mengantar anak studi tour menunggu konfirmasi. Kita coba ajukan ulang. Misalkan mau mudik. Pada Agustus. Kita isi asal saja. Pengajuan cuti berhasil. Dan statusnya menunggu konfirmasi yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh admin apakah cuti kita diterima atau ditolak. Baik, untuk halaman user pegawai, menu-menunya sudah kita lihat. Selanjutnya kita akan beralih pada menu admin. Baik, kita telah login sebagai admin dengan user Mira Aulia. Karena admin bertindak sebagai pegawai juga, berperan sebagai pegawai juga, maka menu pegawai akan muncul pada halaman admin. Pada menu admin ini dapat dilakukan pengelolaan data pegawai, pengelolaan data bagian, lalu monitoring presensi, kelola penggajian, dan juga kelola cuti. Lalu kita lihat untuk pengelolaan data pegawai. Berikut ada tampilan untuk pengelolaan data pegawai yang dapat dilakukan menambahkan data pegawai, mengaktifasi status user, melihat detail dari pegawai, dan juga dapat mengubah. Lalu kita coba untuk menambahkan data pegawai. Kita coba masukkan. Lalu untuk bagian pekerjaannya kita pilih sebagai marketing misalnya. Untuk level ada pimpinan, admin, dan pegawai. Karena baru masuk, kita pilih untuk pegawai. Kelamin laki-laki. Kita isi asal saja. Data pegawai berhasil ditambahkan. Dan Ricky sudah ada, status user aktif. Di sini kita dapat mengaktifasi user apabila suatu saat pegawai sudah tidak bekerja di CV Dia Motor ini, maka admin dapat melakukan penonaktifan akun dari pegawai yang telah tidak bekerja di CV Dia Motor tersebut. Sebagai contoh, untuk user
Sriodah. Kita matikan akunnya. Akun user berhasil dinonaktifkan. Namun bila suatu saat Sriodah kembali ke CV Dia Motor untuk bekerja, maka status user nonaktif ini dapat diaktifkan kembali. Akun user berhasil diaktifkan. Bisa melihat detail. Dan juga bisa kita ubah. Data berhasil diubah. Lalu kita dapat melakukan search pada halaman ini. Misalkan kita mencari pegawai dengan spesifik dengan nama Ali, maka akan muncul Ali Tirta dan juga Yusuf Ali karena mengandung query Ali. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjut di pengelolaan data bagian. Di sini terdapat nomor, nama bagian, gaji pokok, tunjangan, uang transport, uang makan, bonus, dan aksi berupa ubah dan hapus. Kita juga dapat menambahkan bagian kerja. Kita coba untuk tambahkan. Misalkan manajer. Gaji pokoknya kita coba hapus. Tunjangannya. Data bagian berhasil ditambahkan manajer. Lalu kita dapat melakukan pengelolaan data ubah. Ini untuk teknis, misalkan kita ganti jadi teknisi. Data bagian berhasil diubah. Teknisi, sudah. Kita juga dapat menghapus. Kita hapus yang manajer. Data bagian berhasil dihapus. Lalu selanjutnya, kita akan lihat di monitoring presensi. Pada halaman ini, kita dapat memonitoring aktivitas pegawai yang telah melakukan presensi. Telah tampil untuk user Edwin yang tadi sudah kita lakukan presensi, lalu bisa juga untuk cetak laporan presensi. Kita coba untuk periode Juni karena yang sudah terisi. Kalau kita lihat Juni. Ternyata datanya ada di bawah. Karena banyak. Lalu selanjutnya kita akan beralih pada menu kelola penggajian. Pada halaman ini kita dapat menambahkan gaji pegawai, mencetak laporan gaji, lalu melakukan pengelolaan data dengan melihat data penggajian, mengubah data penggajian, menghapus, mengubah status bila mana sudah dibayarkan, dan juga mencetak slip gaji dari pegawai. Lalu kita coba untuk menambahkan gaji pegawai, misalkan kita akan menambahkan Edwin. Menambahkan Edwin untuk
bulan contohnya Agustus karena yang belum terisi. Otomatis gaji dan bagian akan terisi sesuai dengan data dari Edwin Milendi ini. Dan data gaji ini akan terisi otomatis karena sesuai dengan bagian yang telah dipilih. Karena gaji ini telah distandarisasikan dengan bagian. Seperti bagian yang tadi telah kita inputkan, membutuhkan beberapa kriteria gaji. Nah, saat kita memilih bulan Agustus ini, otomatis potongan akan muncul seperti ini. 1.300.000 karena pada bulan Agustus ini Edwin belum melakukan presensi, sehingga karena pada CV dia motor ini untuk bila mana tidak melakukan presensi atau bolos atau tidak bekerja, dipotong 50.000. Bila mana ia telat dan tidak check out, maka akan dipotong 30.000. Karena dia tidak masuk, maka dipotong 50.000. Pada bulan Agustus ini terdiri atas 26 hari kerja. Maka 26 dikali 50.000 dan hasilnya seperti ini. Potongan sudah otomatis terdetek pada untuk tambah gaji karyawan ini. Kita coba submit saja untuk bulan Agustus ini. Data gaji berhasil ditambahkan dan status menunggu persetujuan gaji yang akan ditindaklanjuti oleh bagian pimpinan. Bila mana gaji telah disetujui, lalu selaku admin dapat menekan tombol bayar bila mana gaji telah dibayarkan. Kita coba bayar untuk Sri misalkan. Gaji telah dibayarkan. Dan kita sudah bisa mencetak slip gajinya. Slip gajinya seperti ini. Dan slip gaji pun akan muncul pada halaman Sri Odah bila mana gaji sudah disetujui dan sudah dibayarkan. Lalu kita beralih pada halaman kelola cuti. Yang dimana di sini sudah banyak sekali. Coba kita konfirmasi semuanya. Untuk yang user Yusuf Ali, karena kita akan coba ngetes. Dia mengajukan 10 kali dalam setahun. Kita confirm untuk semua cuti yang diajukan oleh Yusuf Ali. Selain konfirmasi, kita juga dapat, selaku admin, dapat menolak cuti. Namun, bila mana kita mengklik tolak cuti, harus ada alasan yang jelas mengapa cuti ditolak. Misalkan, sedang banyak kerjaan. Ada deadline, misalkan. Jadi nggak boleh cuti. Kita tolak. Cuti berhasil ditolak. Lalu cuti ditolak. Dan selanjutnya kita akan beralih pada menu pimpinan. Berikut adalah tampilan user pimpinan. Kita telah login sebagai pimpinan dengan user Angga Jaya. Sama untuk pimpinan juga karena bertindak sebagai pegawai, maka ada menu pegawai pada halaman ini. Dan pada menu pimpinan kita dapat melihat data pegawai dan juga data bagian. Kita hanya bisa melihat saja,
Tidak bisa melakukan pengelolaan data untuk halaman pimpinan. Lalu akan muncul pada konfirmasi gaji ini akan muncul data gaji yang telah ditambahkan oleh bagian admin tadi, yaitu dari Edwin, tanggal gaji, lalu kita bisa melihat total gaji. Detailnya seperti ini. Setelah melakukan pengecekan, lalu pimpinan dapat menyetujui dan juga tidak menyetujui dari gaji. Bila mana tidak disetujui, maka sama seperti cuti, harus ada alasan yang jelas, dan alasan akan muncul pada kolom alasan. Misalkan, kita tolak karena tidak sesuai. Tidak setujui gaji. Gaji berhasil tidak disetujui. Dan alasan akan muncul bila mana gaji tidak disetujui, yaitu alasan tidak sesuai. Yang selanjutnya, bagian pimpinan dapat melihat laporan dan juga mencetak laporan tersebut. Untuk laporan presensi, hampir sama outputnya seperti pada halaman admin. Data akan muncul. Lalu yang selanjutnya untuk laporan penggajian. Kurang lebih sama. Dan outputnya akan seperti ini untuk laporan penggajian. Baik, kita akan cek untuk user pegawai untuk melakukan pengecekan karena tadi telah melakukan pengajuan cuti selama 10 kali dan telah di-approve oleh bagian admin. Kita masuk pada menu pada user Ali Tirta yang telah mengajukan cuti selama 10 kali. Ali Tirta, Yusuf Ali ya. Yusuf Ali ternyata. Karena namanya sama Ali. Dan ini sudah 10 data telah dikonfirmasi oleh bagian admin dan kita ajukan kembali. Dan akan muncul pesan seperti ini. Anda sudah mengambil cuti sebanyak 10 dan menghabiskan jatah cuti tahun ini. Coba kita inputkan. Akan dia mau mudik lagi. Tambahkan. Lampirannya kita asal saja. Submit. Anda sudah mengajukan cuti lebih dari 10 kali untuk tahun ini. Sehingga untuk user Yusuf Ali ini tidak dapat mengajukan cuti pada tahun ini karena telah mengajukan cuti selama 10 kali. Bisa lihat di sini lampiran. Untuk penggajian masih kosong. Mari kita lihat untuk user Edwin. Karena dia yang sudah di-approve. Sudah ada data, sudah di-approve, kita lihat bisa cetak slip gaji. Berikut tampilan slip gaji pegawai. Mungkin seperti itu, semua sudah kita lihat dan sudah kita coba. Mungkin cukup sekian untuk presentasi aplikasi dari aplikasi presensi penggajian aplikasi
presensi dengan QR code dan penggajian pegawai pada Savedia Motor ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.